Kali ini saya akan membahas tentang hipotesis, yaitu uji hipotesis. Hipotesis mengenai nilai min, contoh untuk satu populasi. Untuk nomor 1, perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampel 50 pancing sintetik, rata-rata kekuatannya adalah 7,8 kg dengan taraf signifikan sebesar 0,01. Ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasinya tidak sama dengan 8 kg. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dari soal di atas adalah H0 banding mu sama dengan 8 kg. H1 banding mu tidak sama dengan 8 kg. Yang kedua, telah diketahui bahwa taraf signifikan alfa sama dengan 0,01. Yang ketiga, karena uji hipotesisnya adalah two-tailed atau dua arah dengan alfa 0,01, maka daerah kritik dari permasalahan ini adalah Z lebih kecil min 2,57 dan Z lebih besar dari 2,57. Cara mendapatkan nilai kritik ini adalah dengan melihat tabel distribusi normal di mana Z alfa per 2 sama dengan Z 0,01 per 2 sama dengan Z 0,005 sama dengan min 2,57. Yang keempat, perhitungan dengan N 50, simpangan baku 0,5 dan rata-rata populasinya adalah 8 kg. Sehingga rumus yang digunakan adalah harga rata-rata X kurang mu per delta per akar N sama dengan 7,8 dikurang 8 per 0,5 per akar 50. Jadi 7,8 dikurang 8 itu min 0,2 akar 50 yaitu 7,071. Jadi min 0,2 per 0,5 per 7,071 sama dengan 0,5 per 0,071 sama dengan min 2,817. Yang kelima, keputusan yang dapat diambil adalah H0 ditolak karena Z itu berada pada rentang daerah kritiknya, yaitu Z lebih kecil min 2,57 atau min 2,817 lebih kecil min 2,57, sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi yang sebenarnya tidak sama dengan 8. Yang kedua, soal untuk yang kedua, waktu rata-rata yang diperlukan per mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada semester ganjil di suatu perguruan tinggi adalah 50 menit dengan simpangan baku 10 menit. Suatu prosedur pendaftaran baru yang menggunakan mesin modern sedang dicoba. Dengan mesin modern tersebut, diketahui bahwa 12 mahasiswa memerlukan waktu pendaftaran rata-rata 42 menit dengan simpangan baku 11,9 menit. Dengan taraf keyakinan sebesar 0,05, ujilah hipotesis bahwa nilai rata-rata populasi mesin modern kurang dari 50. Asumsikan bahwa populasi waktu berdistribusi normal. Untuk langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dari soal di atas adalah H0 banding mu sama dengan 50 menit dan H1 banding mu itu lebih kecil dari 50 menit. Yang kedua, telah diketahui bahwa taraf signifikannya alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, karena uji hipotesisnya adalah one-tailed satu arah, alfa sama dengan 0,05 dan N lebih kecil 30. Maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji T, degree of random atau DF, adalah N kurang 1 yaitu 11, maka T sama dengan 1,796, sehingga daerah kritik dari permasalahan tersebut adalah T lebih kecil min 1,796. Yang keempat, perhitungan. Dengan N sama dengan 12, simpangan baku 11,9 dan rata-rata populasinya 50 menit, sehingga rumus yang digunakan T hitung sama dengan rata-rata dari X kurang mu 0 per delta per akar dari N. Jadi sama dengan
Untuk rata-rata adalah 42, mu 0-nya adalah 50. Jadi 42 dikurang 50 per deltanya 11,9 dan n-nya adalah 12. Jadi 42 kurang 50 per 11,9 per akar dari 12. Hasil dari akar 12 itu 3,464 dan 42 dikurang 50 adalah negatif 8. Jadi min 8 per 11,9 per 3,464. Hasil pembagi dari 11,9 per 3,464 adalah 3,435. Jadi min 8 per 3,435 sama dengan min 2,329. Yang kelima, keputusan. Keputusan yang dapat diambil adalah H0 ditolak karena T hitung berada dalam rentangan daerah kritiknya sebesar T lebih kecil min 1,796 atau min 2,33 lebih kecil dari min 1,72796. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi mesin modern adalah kurang dari 50 menit. Contoh untuk dua populasi. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Kelas lain yang terdiri dari 10 siswa diberikan pelajaran yang sama tetapi dengan metode yang menggunakan bahan yang telah diprogramkan. Pada akhir semester, murid kedua kelas itu diberi ujian yang sama. Kelas pertama mencapai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4, sedangkan kelas yang menggunakan bahan yang terprogramkan memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5 dengan taraf signifikan 0,1. Ujilah hipotesis bahwa tidak ada perbedaan antara kedua metode pengajaran. Asumsikan bahwa kedua populasi berdistribusi normal dengan varians yang sama. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, misalkan mu1 dan mu2 adalah nilai rata-rata nilai semua siswa yang mungkin mengambil pelajaran tersebut dengan kedua metode pengajaran. Maka hipotesisnya adalah H0 banding mu1 sama dengan mu2, H1 banding mu1 tidak sama dengan mu2. Bahwa taraf yang signifikan alfa sama dengan 0,1. Yang ketiga, karena uji hipotesisnya ada two type atau dua arah, alfa sama dengan 0,1 dan n lebih kecil dari 30, maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji T, degree of freedom atau DF, adalah N1 tambah N2 dikurang 2 yaitu 20, maka T sama dengan 1,725 sehingga daerah kritik dari permasalahan tersebut adalah T lebih kecil dari min 1,725 dan T lebih besar dari 1,725. Yang keempat, perhitungan dengan N1 12, N2 10, S1 4, S2 5. Rata-rata populasi ke-1 adalah 85 dan rata-rata populasi kedua adalah 81 sehingga rumus yang digunakan adalah T hitung sama dengan rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dikurang D0 per SP dikali akar dari 1 per N1 tambah 1 per N1 per N2. D0 sama dengan 0. Jadi untuk nilai SP sama dengan akar dari N1 kurang 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Sama dengan akar dari 12 kurang 1 dikali 4 kuadrat ditambah 10 kurang 1 dikali 5 kuadrat per 12 tambah 10 dikurang 2. Jadi untuk menyelesaikannya itu kita kurangkan lalu kita kalikan dengan kuadrat, lalu kita jumlahkan hasil yang di atas lalu dibagi dengan jumlah hasil yang di bawah, hasilnya adalah 4,478. Untuk T hitung sama dengan 85 dikurang 81 kurang 0 per 4,478 dikali akar dari 1 per 12 ditambah 1 per 10. Jadi nilainya menjadi 4 per 4,478 dikali akar dari 5 tambah 6 per 60. Karena di sini penyebutnya 12 dan 10, kita cari KPK-nya adalah 60. 60 dibagi 12 adalah 5, maka hasilnya di situ 5. Untuk 60 bagi 10 dikali 1 adalah 6. Jadi 5 tambah 6 sama dengan per 10. Sama dengan 4 per 4 kali 4,478 dikali akar dari 11 per 60. Akar dari 11 per 60 itu yaitu 11 per 60 adalah 0,183. Jadi 4 per 4,478 dikali akar 0,183 sama dengan 4 per 4,78
dikali 0,428 sama dengan 4 per 1,917. Hasilnya adalah 2,087. Keputusan. Keputusan yang dapat diambil dari H0 ditolak karena T hitung berada dalam rentang daerah kritiknya sebesar T lebih besar 1,725 atau 2,07 lebih besar dari 1,725. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah perbedaan antara metode mengajar biasa dan metode mengajar dengan bahan terprogramkan, di mana metode biasa lebih baik dibanding dengan metode lebih baik dibandingkan metode dengan bahan terprogram. Untuk B, uji hipotesis mengenai nilai varians. Contoh satu populasi. Sebuah perusahaan aki mobil mengklaim bahwa umur aki yang diproduksinya mempunyai simpangan baku 0,9 tahun. Bila sampel acak dari 10 aki menghasilkan simpangan baku S sebesar 1,2 tahun, dengan taraf signifikan 0,05, apakah menurut Anda simpangan baku lebih dari 0,9? Langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu hipotesisnya. Jadi sini hipotesis dari soal di atas adalah H0 dibanding dengan tau kuadrat sama dengan 0,81 dan H1 banding tau kuadrat lebih besar dari 0,81. Yang B, telah diketahui bahwa taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, karena uji hipotesisnya adalah one type atau satu arah, alfanya sama dengan 0,05 dan n-nya lebih kecil dari 30. Maka daerah kritis dari permasalahan ini menggunakan uji chi square atau karena menguji nilai varians. Degree of random, df-nya adalah n kurang 1, yaitu 9. Maka nilai X kuadrat sama dengan 16,919 sehingga daerah kritis dari permasalahan tersebut adalah X kuadrat lebih besar dari 16,919. D. Untuk D, perhitungan dengan N sama dengan 10, simpangan baku S sama dengan 1,2 sehingga rumus yang digunakan adalah X hitung kuadrat sama dengan N kurang 1 kali S kuadrat per tau 0 kuadrat sama dengan 10 kurang 1 dikali 1,2 kuadrat per 0,81. Di situ 10 kurang 1 adalah 9, 1,2 kuadrat adalah 1,44. Jadi 9 dikali 1,44 per 0,81 adalah 16. Yang kelima, keputusan. Keputusan yang dapat diambil adalah H0 gagal karena H hitung kuadrat tidak berada dalam rentangan daerah kritiknya sebesar X kuadrat lebih besar dari 16,916, di mana 16 lebih kecil dari 16,919. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah simpangan baku sama dengan 0,9. Contoh dua populasi. Ketika menguji kesamaan dua nilai rata-rata populasi dalam contoh dua populasi, kita mengasumsikan varians kedua populasinya sama tetapi nilainya tidak diketahui. Cukupkah beralaskan asumsi yang kita buat ini? Gunakan taraf signifikansi adalah 0,1. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah yang pertama, hipotesis dari permasalahan di atas adalah H0 banding tau 1 kuadrat sama dengan tau 2 kuadrat. H1 lebih kecil dari tau 1 kuadrat tidak sama dengan tau 2 kuadrat. Yang kedua, telah diketahui bahwa taraf signifikannya alfa sama dengan 1. Karena uji hipotesisnya adalah total dua arah, alfa sama dengan 0,1 dan n lebih kecil dari 30, maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji F. Degree of freedom, DF, adalah N1 kurang 1 dan N2 kurang 1, yaitu 11 dan 9. 11 dan 9. F0,05 adalah 11,9 sama dengan 3,11. Dan F0,95 itu F0,95 11,9 adalah 0,34. Sehingga daerah kritik dari permasalahan tersebut adalah F lebih kecil dari 0,34 dan F lebih besar dari 3,114. Yang keempat, perhitungan dengan S1 sama dengan 4 dan S2 sama dengan 5 sehingga rumus yang dipergunakan adalah F hitung adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat.
yang sama dengan 4 kuadrat tambah A per 5 kuadrat adalah 16 per 25, yaitu 0,6. Yang kelima, keputusan yang dapat diambil adalah H0. Gagal ditolak karena F hitung tidak berada dalam rentangan karena kritiknya sebesar F lebih kecil 0,34 atau 0,64 lebih besar dari 0,34. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah kita cukup beralasan ketika mengasumsi bahwa kedua varian populasi sama. Yang ketiga, yang C, uji hipotesis mengenai nilai proporsi. Contoh satu contoh populasi. Contoh satu populasi, seorang pemborong menyatakan bahwa 70% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Richmond dipasang suatu alat pemompa udara panas. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 15 rumah yang diambil secara acak terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas? Gunakan signifikan 0,1. Yang pertama, hipotesis dari permasalahan di atas adalah H0 banding P sama dengan 0,7 dan H1 banding P tidak sama dengan 0,7. Yang kedua, telah diketahui bahwa taraf signifikan alfa adalah 0,1. Yang C, karena uji hipotesis adalah two-tail atau dua arah, alfa sama dengan 0,1 dan n lebih kecil dari 30. Maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji binomial. Dengan P sama dengan 0,7, maka daerah kritiknya adalah X lebih kecil sama dengan 7 dan X lebih besar sama dengan 14, atau nilai daerah kritik yang dapat dilihat pada tabel berdistribusi binomial. Yang D adalah perhitungan. X hitung sama dengan 8. Yang kelima, keputusan yang dapat diambil adalah H0. Gagal ditolak karena HAX hitung tidak berada dalam rentang dan dengan kritiknya sebesar X lebih kecil sama dengan 5 dan lebih besar sama dengan 9. Kesimpulan yang dapat diambil sebesar X lebih kecil sama dengan 7, 8 lebih besar sama dengan 7. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan pernyataan pemborong di atas. Contoh dua populasi. Suatu pemungutan suara hendak dilakukan antara penduduk suatu kota dan sekitarnya untuk mengetahui pendapat mereka mengenai rencana pendirian gedung sekolah pertemuan serbaguna. Lokasi gedung yang akan dibangun itu di dalam kota sehingga pada para penduduk yang tinggal di sekitar merasa bahwa rencana ini akan lolos karena besarnya proporsi penduduk kota yang menyetujuinya. Untuk mengetahui apakah ada selisih yang nyata antara proporsi penduduk kota dan proporsi sekitar kota itu yang menyetujui rencana tersebut, diambil satu sampel secara acak. Bila ternyata 120 di antara 200 penduduk kota dan 240 di antara 50 kota sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut, apakah Anda setuju bila dikatakan bahwa proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana tersebut lebih tinggi daripada proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut? Gunakan taraf signifikan 0,02. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah, misalkan P1 dan P2 adalah proporsi, sebenarnya penduduk kota dan sekitar kota yang menyetujui rencana tersebut, maka hipotesisnya H0 sama dengan P H1 banding P1 lebih besar dari P2. Yang kedua, telah diketahui bahwa taraf signifikan adalah alfa sama dengan 0,025. Yang keempat, karena uji hipotesisnya adalah one tail, satu arah, alfanya 0,025 dan n-nya lebih besar dari 30, maka daerah kritik dari permasalahan ini menggunakan uji Z, maka Z sama dengan 1,96, sehingga daerah kritis dari permasalahan tersebut adalah Z lebih besar dari 1,96. Yang keempat, perhitungan. Dengan N1 200, N2 200, X1 itu 120, X2 adalah 240. Rata-rata populasi ke-1 adalah 85 dan rata-rata populasi kedua adalah 81. Sehingga rumus yang digunakan adalah Z hitung sama dengan P1 kurang P2 per P kali Q kali 1/n tambah 1 dikali 1/n kuadrat. 1/n U2.
Untuk P1 sama dengan X1 tambah N1 sama dengan 120 per 20 sama dengan 0,6. P2 X2 per N2 adalah 240 per 500 adalah 0,48. Untuk nilai P, X1 tambah X2 per N1 tambah N2. 120 tambah 240 per 200 tambah 60. Jadi di sini 360 dibagi 300 dibagi 500 adalah 0,51. Untuk Q itu 0,49. Jadi Z hitung sama dengan 0,6 dikurang 0,46 per akar dari 0,5 kali 1 0,51 kali 0,49 dikali 1 per 200 tambah 1 per 500 adalah 29. Untuk keputusan yang dapat diambil adalah H0 ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah kritis sebesar Z lebih besar dari 1,96 dan 2,9 adalah lebih kecil dari 2,9 lebih kecil dari 1,96. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah proporsi penduduk kota yang menyetujui rencana itu lebih besar dibandingkan proporsi penduduk sekitar kota yang menyetujui